Kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Masih terpantau banjir. Selamat siang pemirsa, Amerika Serikat resmi kenakan tarif impor 32% untuk Indonesia. Pemerintah tak gentar dan kembali negosiasi dengan AS. Sementara itu banjir menerjang sejumlah wilayah di Jakarta dan kota penyangganya. Sejumlah kepala daerah pun bergerak atasi banjir. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, usai hadiri KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungannya ke Brasilia. Rencananya Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Presiden Prabowo Subianto berangkat ke ibu kota Brasil, Brasilia, melalui Airbus Galeão, Rio de Janeiro. Rencananya Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Brasil. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan strategis antara Indonesia dan Brasil. Sebelumnya Presiden Prabowo menghadiri KTT BRICS yang digelar di Rio de Janeiro. Kedatangannya disambut hangat para anggota BRICS. BRICS adalah forum kerjasama internasional yang awalnya didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan Cina pada tahun 2009. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 1 Januari 2025. Ya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut bahwa keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS merupakan sejarah baru diplomasi. Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan rangkaian kegiatan konferensi tingkat tinggi BRICS yang digelar selama 2 hari di Rio de Janeiro, Brasil. Kehadiran Prabowo dalam forum KTT BRICS menjadi tanda partisipasi resmi Indonesia untuk pertama kalinya sebagai anggota penuh BRICS. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS tahun ini merupakan poin penting dalam sejarah hubungan luar negeri Indonesia yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo. Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS dan hari ini adalah hari kedua sudah selesai, yang mana ini artinya ada sejarah baru. Indonesia secara resmi mengikuti KTT BRICS yang pertama kali, dan ini adalah inisiasi dari Bapak Presiden. Kemudian di tahun yang sama kita diterima, kemudian seluruh negara anggota BRICS dukung, support, dan akhirnya di tahun yang sama juga kita resmi menjadi anggota penuh BRICS. Secara resmi ada 28 negara dan kepala pemerintahan, ya. Jadi 10 anggota BRICS, kemudian ada 10 partner countries, kemudian ada 8 tamu, dan ini banyak sekali yang antri untuk masuk BRICS. Dan ya, ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin didengar, semakin diperhatikan, semakin dipandang, dan semakin dibutuhkan.
Ya, pemirsa, Amerika Serikat resmi kenakan tarif impor barang Indonesia 32%. Tarif ini akan mulai berlaku 1 Agustus 2025. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mematok tarif impor barang asal Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat sebesar 32%. Keputusan ini disampaikan Trump melalui akun media sosialnya. Trump memposting surat yang dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto. Tarif impor 32% akan dikenakan mulai 1 Agustus 2025. Namun Indonesia tidak akan dikenakan tarif ini bila membangun atau memproduksi produk di Amerika Serikat. Sementara itu Indonesia tidak khawatir atas kenaikan tarif impor. Indonesia memperluas mitra dagang dengan bergabung bersama BRIC. Yang kedua adalah mempromosikan peace and security, international stability dan deepening international economy, trade, dan financial cooperation. Nah, poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia. Di tengah ketidakpastian kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia. Sebelumnya pada April 2025, Presiden Trump mengumumkan akan mengenakan kenaikan tarif impor tambahan 32% untuk produk Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat. Indonesia diberikan waktu 90 hari untuk negosiasi tarif ini. Sejumlah upaya negosiasi telah dilakukan, namun ternyata Amerika Serikat tetap pada pendiriannya. Saat ini, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto berangkat ke Amerika Serikat untuk kembali negosiasi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kawasan Ibu Kota Nusantara dikabarkan marak praktik prostitusi. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku kaget mendengar kabar tersebut dan akan lakukan pemeriksaan. Kawasan Ibu Kota Nusantara dikabarkan marak bisnis prostitusi. Kabar ini muncul dari laporan Satpol PP Kabupaten Penajam Pasar Utara yang menerima laporan praktek prostitusi online dari masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku kaget dirinya belum menerima laporan tersebut. Caimin akan segera memeriksa langsung kebenaran informasi tersebut karena ini adalah masalah serius. Bu, sebagai menteri ada imbauan. Waduh, masa ya? Bagus lagi ada laporan seperti itu. Waduh. Dalam online juga Gawat. bisnis. Kok bisa gawat gitu? Wah, ini harus dicek ini, harus dicek. Apa? Cek langsung mana gimana, Gus? Iya dong, kita kan. Oke. Praktik prostitusi di IKN diduga mulai menjamur sejak Mei 2025. Otorita IKN mengecam keras praktik tersebut dan meminta masyarakat melapor ke pihak berwajib. Bisnis prostitusi di IKN semakin marak setelah ditangkapnya puluhan PSK yang berasal dari sejumlah daerah. Para PSK yang diamankan menjajakan diri lewat media sosial dengan tarif mulai Rp300.000 hingga Rp700.000 per malamnya. Tim Liputan iNews melaporkan.